kita bakal lihat permainan dari Oni Prodigy versus Gen Pisaro Wolf, dan kalian para fans dari Oni, Sobat Sonic, dan juga para Rising Wolf bisa langsung di komen support Para serigala terakhir. Serigala terakhir. para serigala terakhir, bukan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Itu Profesor KB. Hah? Gak tahu. Kalau aku mah serigala berbulu grooming. Oh. Oke, kita langsung saja masuk di game yang pertama. Di match antara Gen Pisaro Wolf Junior versus Oni Prodigy. Langsung aja kita masuk ke in-game yang ada Yishun Shin tentunya. Dan juga Tama sebagai support. Dan kali ini di masing-masing side lane-nya ada Gemi dan juga Ruben Hood. Game ini di arah offlane, berarti Robin Hood berada di arah god lane. Gold lane, iya. Perbedaan yang cukup jauh kali ini sepertinya untuk segi farming lebih diunggulkan oleh seorang, bukan Gemini, apa tadi? Birul. Harusnya, tapi bakal coba dipasang, berada di gas depan. Sobelum tadi dikeluarkan, Tama berada di gas depan, harus ada first blood dari seorang win, ternyata gak ada. Masih ada flicker, masih ditahan dan langsung dikeluarkan begitu saja. Red buff sudah dihilangkan dan bahkan didapatkan oleh Ikino. Ini gak bagus banget untuk tim Onyx Esports. Iya, karena di early seperti ini sebagai marksman sangat membutuhkan red buff ya. Atau kita bisa bilang orange buff. Kalau kita lihat juga di light lane sudah ada Wen saling berhadapan dengan Ruben Hood kali ini dengan Heritnya. Menggunakan Purify untuk spellnya, dan kali ini di top lane tentu saja dua fighter andalan kita, ada Pakuito dan juga Chow. Masalahnya yang dapetin itu Ikinonya. Ikinonya. Bahkan yang bakal lebih dirugikan lagi adalah ketika Ikino udah dapetin red buff dari Onyx, dia dapetin Little Wanderer, dia bakal lebih cepet leveling dan juga bakal lebih kenyang dibandingkan seorang Sirvit Lens. Tapi Henko bakal coba dilempar ke arah belakang. Dia ingat gak ada satu buff, first blood bakal coba didapatkan, di cover dengan baik oleh seorang Birul. Dia bottom lane. Coveran yang luar biasa dari seorang Birul dipanggil begitu saja. Hypo menjadi di sana. Win tahu ada keberadaan seorang Hypo dan Hypo harus mundur. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Hypo sepertinya lebih membuang waktu lagi. Lebih terlalu lama dan rotasi agak sedikit terlambat untuk seorang Hypo. Sementara itu kalau kita lihat kali ini Tama dan juga Silver Lance mencoba untuk mengambil ke green buff atau jungle dari seorang Roger. Rogernya sebenarnya udah mau level 5 sebentar lagi. Udah beda tipis banget XP-nya sama seorang Yishun Shin, karena tadi udah bisa mendapatkan orange buff dari seorang Yishun Shin. Dan kali ini kalau kita lihat sudah mulai ada inisiasi turtle yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane off down. Kakek-kakek kami Senin ya. Tapi kalau misalnya aku lihat harusnya si Ikino nggak sama kayak gini sih XP-nya, nggak sama seperti Flame. Karena dia punya keuntungan satu buff. Harusnya dia udah level 5 terlebih dahulu. Sedikit terlambat dan saya juga bakal diambil Hypo langsung menuju ke arah belakang. Ada Meteor Shower hanya mengusir mudah para pemain dari tim Onyx Esports. Bakal coba di take over oleh Silverland, tapi first blood didapatkan di sana. Diloncat kalikan Ponca, bakal coba digaru. Gemini masih punya flicker dan bahkan Ikino nggak mau terlalu dive in. Dia tahu kalau gua kalikan Ponca lagi, kalau gua tabrak lagi ini bakal rugi banget. Gua nggak dapet turtle, gua malah kehilangan satu hal karena dia tahu di arah bottom lane Ruben Hood sang pencuri. Dari dulu kita tahu legenda Ruben Hood kali ini mencoba untuk mencuri gold buff di arah bottom lane juga. Profesor silakan. Iya, entah kenapa tadi aku bisa bilang sebenarnya agak sedikit rugi daripada teman-teman tim Onyx Prodigy ketika mereka melakukan rotasi dengan cepat. Terutama untuk Birulnya, tapi ternyata di bagian bawah ini baru nggak rugi. Iya. Karena kenapa? Karena tadi gold shield turretnya lumayan hilang banyak tuh Ji, setengah. Seperempat bahkan ya. Kalau misalkan ini hilang setengah dari Birulnya udah untung baru. Iya, setuju. Baru rotasinya ini wise. Lebih cuan dan bahkan ini dapetin momentum tuh, dapetin ke arah Turtle, X-Win, Seven, guys depan, Ikino, ingat dia belum punya buff, Salt belum, dan ternyata si Kimi ke arah belakang, Retribution masih bisa diamankan, ingat X-Win gak punya apa-apa lagi, langsung ditumbangin oleh Tama dan juga para kawan-kawan dan Gemini, Duel Dragon yang baik ke arah River. Bener banget, tadi kalau aku lihat dari skemanya memang masuknya Jawhead ini dari X-Win agak sedikit terlambat karena tidak ada backup damage yang hadir di tengah-tengah pertarungan di Turtle ya KB ya. Itu entah miskom atau apa, tapi Jawheadnya ini bukan Where's My Mommy and Daddy lagi nih, Where's My Friend. Di belakang dia ejector nggak ada orang. Tapi inisiasinya bagus loh. Inisiasinya bagus, timingnya bagus karena turtle-nya masih bisa di-retry sebenarnya, tapi tidak ada follow up aja. Ian Hypo berada di garis depan, bakal mengganggu pergerakan Ruben Hood, bakal coba dijemput ada Tama di sana, langsung ada skema ke belakang, tapi kan postal bersama Zerai guys. Bahkan Ikino memilih untuk mundur, dari kening sudah keluar, Tama bakal coba di garis depan, ada satu bola brilliant, masih bisa dihindari begitu saja. Iya, ada Meteor Shower coba dikeluarkan oleh Zeklik untuk membubarkan pertarungan di arah bottom lane, dan kali ini kita lihat mulai mereset ulang kembali strategi untuk menyerang, tapi dari tim Onyx
Prodigy sendiri belum mau menyerah untuk mendapatkan bottom Pakuitonya lane. bakal coba untuk dapetin satu buah blow buff tapi ternyata gak bisa. Bakal tukar dari arah bottom lane yang satu buah turret tambah langsung Darken Deck. Oh. X-Win lagi-lagi menjadi pilihan. Gak ada cover sama sekali. Where is my friend, Profesor? No one. Bener kan? Iya. Bukan where's my mommy and daddy, ini mah where's my friend dari tadi backupnya. Bisa dibilang dari Genflix Arrow Junior agak sedikit miskom, entah kenapa. Seven-nya udah coba untuk kiting space, di bottom lane-nya coba untuk ditahan terlebih dahulu sama X-Win, tapi Jack Lee-nya berada di area purple buff. So, either wise or not, sebenarnya ini hanya memotong rotasi dari segi junglernya, Circuit Land. Yao, Hypo di arah top lane juga masih melakukan clear minion. Pergerakan cukup baik seperti di arah top lane. Bakal ada rotasi, Gemini memilih untuk mendapatkan di arah bottom lane untuk lebih gampang lagi melakukan rotasi. Damage yang besar dari Field Lance. Kali ini X-Win di depan, siapapun yang dilempar bakal bisa di take down asal-asalan karena ada Jack Lee dan juga X-Win. Sedangkan aku lihat dari indikator ultimate, udah ada Meteor Shower dan Turtle Camp by Fruity Tesos sudah muncul kali ini. Iya, turtle yang kedua sudah mulai dipok aja sama tim Onyx Prodigy, tapi di situ kali ini ada X-Win yang mencoba untuk mengulang kembali apakah teman-temannya ada hari ini. Dan sepertinya udah mulai ada Meteor Shower dikeluarkan, benar-benar aja menghilangkan satu orang turtle bisa dicuri untuk Genflix. Dan kita lihat Birul yang zaman Force sudah keluar. Di lane ke pos aja dipukul cakar-cakar seperti ganteng-ganteng serigala. Tapi belum bisa mendapatkan 1 poin kill ke arah seorang Wen ya. Oke, weakness point-nya sudah terbuka, nggak mau di follow up karena dia tahu nggak ada damage yang cukup dan bahkan bisa dibalikan keadaan ketika ada Likan Pon. Satu Likan Pon saja itu bisa hilang dari seorang Birul dan keputusan yang baik dari Ikino. Dia juga nggak mau memaksakan keadaan, dia nggak tahu posisi di situ ada siapa aja. Dan Hypo di garis depan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ada satu buah Marco Barang lagi udah nggak punya Aegis lagi, Hypo bakal di take down dengan Meteor Shower-nya ditabrak begitu saja. Tapi Seven Slash memilih untuk mendapatkan Purple Buff terlebih dahulu di arah jungle. Kali ini benar-benar bukan Where's My Friend ya. Udah ketemu teman-temannya sekarang dari X-Win. Akhirnya ada follow up damage. Ini bisa dibilang kalau kita deketin cewek akhirnya dibales juga gitu chatnya ya. Tapi X-Win masih mencoba untuk dapetin satu dari Silver Lance di sana. Treslos belum dikeluarkan, akhirnya dikeluarkan. Gak ada informasi, Gemini pun gak bisa masuk. Red buff ya lagi. Orange buff dari Silver Lance berkali-kali diamankan. Lihat perbedaan goldnya tidak terlalu jauh, bahkan Well Strike akan seorang Seven. Gak berhasil mendapatkan poin tambahan kali ini. Ingat gak, itu berapa orange buff yang diambil dari Silver Lance? 3 yang aku ingat. Masalahnya, itu kan 3, tapi satu hal yang menurut aku unik. Apa itu, Ji? Goldnya masih megang dari seorang Silver Lance dibandingkan seorang Ikino. Bener juga. Gak ngerti, padahal Ikino pun gak ter-take down. Bahkan Iya. Silver Lance sudah ter-take down, tandanya farmingan yang udah ter-shutdown. Ya, lebih benar, fokus benar. sama ganking nggak sih? Ikino kan manfaatin power spike dari X-Win juga kan dengan jauh head, mau nggak mau main pick off gitu loh. Daripada teman-teman Onyx Prodigy yang mereka berfokusnya sama Hypo, Hypo juga bisa nge-cover dengan cepat dan tipikal 2 damage dealer kayak gini mau nggak mau, ya sebenarnya Tama sama Hypo udah tinggal ngebuka jalan aja. Nanti yang bakal makan adalah Silver Lance sendiri. Ini kalau misalnya gak ditahan terus begini ya, ini bahaya banget untuk Ikinonya. Ikino itu adalah salah satu fighter atau hero yang bisa scaling dan cukup banyak arah belakang. Iya. Dengan posisi dari dengan ada satu water billion dan langsung ada cross mountain ke arah belakang menuju ke arah Ikino. Baik banget seorang Pirul. Ikino sekarang teman bakal coba dipaksakan. Gak bisa bertahan, mungkin didapatkan dengan depan oleh seorang Tama. Killing spree dibalikan keadaan tapi 3 versus 2. Gak baik banget untuk Ruben Hood. Ruben Hood memilih untuk mundur dan satu Aegis sudah dibuka oleh seorang Hypo. Sebenarnya Roger itu gak baik banget. Dia adalah salah satu hero snowballing yang cepat banget dan keputusan yang baik untuk seorang Pirul berhasil keluarin crossbow of tank ke arah Roger ya Profesor dan juga Gio ya. Iya. Aku nggak tahu kenapa lebih suka decision making dari Silver Lance sih. Dia ketika di ejector, dia nggak terlalu fokus sama hero-hero depannya walaupun X-Win-nya tadi sekarat. Tapi lihat deh, kalau misalkan ngeliat dari replay, dia ngamanin turtle-nya dulu. Dia dapetin absorb damage, baru dia join the team fight. Dan dia tahu, dia masih punya Trestless. Jadi makanya dia masih tahu positioning untuk mengembalikan keadaan dari Genflix Arrow Junior. Sama Yes. satu poin penting tadi aku lihat dari seorang cowoknya Gemini. On point banget langsung mengcover seorang Silver Lance dengan Way of Dragon-nya ke arah Jauhead. Yang tadi kita lihat udah mau ejector banget ke arah seorang Silver Lance. Oke, Biru di arah bottom lane. Mau Ada Athena dia. satu buah Athena ya. Ya OTW Athena sih. Harusnya abis ini bikin Rob, abis itu langsung bikin Athena. Atau jangan-jangan Satu bola lemparan Hypo ke arah belakang, gak bisa bertahan. Ini adalah permainan yang luar biasa dari Win.
Dia udah nggak punya satu momentum di game-game awal, tapi dia ternyata membalikan keadaan dengan momen-momen di mid lane Yes. atau di mid game-nya. X-Win sih dari tadi sih rese banget. X-Win ejector, flick out. Ya berkali-kali dan itu ngeganggu untuk pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy juga. Ya. Kayak ragu gitu buat masuk jadinya. Bener banget, dan kali ini kita lihat dari Kino mulai diganggu-ganggu Orange Buff oleh Chow, tapi sepertinya nggak akan menjadi bertahan lama dari Chow-nya untuk komit ke arah Orange Buff. X-Win, flickernya gak berhasil, langsung ada Chaos Assault di sana. Musim mundur dengan ada satu buah meteor shower, Biro masih mau lebih menuju ke arah Soul Seven. Terus Wolfgang sudah nyala, lihat para pemain dari tim Genflix memilih untuk mundur. Langsung coba Nice. soblong karena belakang dan juga bersama dengan Screaming Nicole-nya. Bahkan Biro gak dapetin apa-apa dengan satu buah crossbow karena terlalu jauh range yang dimiliki oleh para pemain tim Genflix. Terbuka sangat bebas untuk Bapak Lord yang terhormat di arah bottom lane. Iya, good morning Sunshine, oh my lord. Dan kali ini kalau kita lihat tidak ada kontes yang berarti dari Genflix Aerowolf karena memang jaraknya cukup jauh. Di situ juga ada Lunox dan Matilda yang siap mengcover teman-temannya yang sedang melakukan Lord di bottom lane. Satu lagi poinnya, meteor shower-nya udah gak ada. Iya. Meteor shower dipilih, digunakan untuk mengusir mundur para pemain dari tim Onyx Prodigy. Tapi- Jake Lee pun berada di posisi yang gak baik, walaupun dia udah dapetin 4 poin kill, Profesor. Iya, ini namanya minum fruity bareng Pak Camat, nggak ada kontes di Lord yang terhormat. Nggak siap. Soalnya Meteor Shower dipakai, positioning dari Kino juga nggak dapet, retribusinya terlalu jauh. Dan tadi kalau nggak salah X-Win-nya juga udah nggak ada flick out karena masih cooldown soalnya, masih 37 detik. Ya. Karena tadi sudah sempat digunakan juga di bagian mid lane, so nggak bakal ada kontes untuk team fight. Dan yang mulia Lord sudah datang dari bottom lane, sudah mulai ada Mountain Shocker dikeluarkan oleh Yun Shi untuk membuka pergerakan dari Genflix Aerowolf. Harus dipukul mundur terlebih dahulu men-set up defense strategi sebelum nanti badai menghadang. Oke, di arah mid lane udah di-clear, gak ada yang di-freeze kali ini para pemain dari tim Genflix Aerowolf. Bakal coba bertahan di arah ini bisa turret, tersisa 3. Memang kali ini dipaksakan di arah mid lane. Oh, lihat, freestyle dulu bot, berhasil mendapatkan satu bot Seven. What a play from Kabini. Tak memilih untuk bonus, Saman Force juga digunakan hanya untuk mencoba mengusir para pemain tim Onyx Prodigy di arah bottom lane. Bapak lo terhormat, ingat short skill yang dimiliki dari tim Genflix Aerowolf sudah gak ada. Ini harusnya menjadi momentum untuk tim Onyx Prodigy berhasil mendapatkan turret yang kedua dipasangkan karena belakang lagi dan lagi. Rubenot masih bisa mundur tapi X-Win tertinggal. Immortality-nya pecah, bakal dipaksakan hilang mega kill. Potensi kepala Bapak kau dan AP membuka vision. Ingin Tuma tersisa 2. Rubenot, Aston Demetila dan Crossbow. Dengan Rubenot menuju ke arah Jack Lee. Hampir saja wipe out dan harusnya ini menjadi poin pertama untuk tim Onyx Prodigy. Iya, langsung aja diselesaikan di game yang pertama antara Onyx dan juga Genflix Aerowolf 1-0. 1-0 untuk Onyx Prodigy. Ketika aku lihat dia short skill di arah mid lane, di all out, itu nggak bagus banget sebenarnya.